Saudara, sejak Jumat dini hari hingga malam ini, kendaraan pemudik memadati setiap area di Pelabuhan Merak, Banten. Kendaraan pemudik masih menunggu giliran untuk masuk ke kapal penyeberangan. Antrean kendaraan didominasi oleh kendaraan penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Dari data sementara, pihak ASDP Cabang Merak dari H-10 hingga H-4 sudah menyeberangkan 401.000 orang dan 100.000 kendaraan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Selain kendaraan roda 4 dan bus penumpang yang juga terlihat antre untuk masuk kapal adalah pemudik motor. Petugas menahan para pemudik untuk masuk ke dalam kapal sampai tiba giliran mereka untuk masuk. Antrean pemudik yang hendak masuk kapal sejauh ini terpantau tertib. Untuk mengurai kepadatan kendaraan pemudik di Pelabuhan Merak, Kapolri meminta percepatan waktu bongkar muat menjadi 45 menit, serta mengkhususkan dermaga untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Sementara untuk logistik digeser ke wilayah dermaga Indah Kiat. Digeser ke wilayah pelabuhan yang ada di dermaga Indah Kiat. Kemudian pengaturan terkait dengan masalah waktu bongkar muat yang tadinya 1 jam dipercepat menjadi 45 menit dan kemudian khusus 2 dermaga hanya mengangkut penumpang ke Bakahuni, di Bakahuninya tidak memuat dan kemudian segera kembali ke wilayah Merak, sehingga kemudian kepadatan yang ada di Merak khususnya dari dermaga 1 sampai dermaga 7 yang sudah dipadati oleh masyarakat segera bisa cair dengan pengaturan rekayasa waktu, termasuk juga pembagian dermaga-dermaga tersebut. Kita pantau kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten bersama jurnalis Kompas TV Rian Winarta di sana. Selamat malam, Rian. Rian, sejak kemarin ada antrean panjang kendaraan yang hendak masuk ke Pelabuhan Merak. Bagaimana kondisinya saat ini, Rian? Jadi saat ini tempat saya melaporkan berada tepat di depan dermaga S6 atau dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten dan juga atau bersampingan dengan dermaga 1 Merak, Banten. Terpantau malam hari memang kenapa ada bongkar muat yang mengharuskan kendaraan yang masuk ke dalam Pelabuhan Merak ini harus menunggu sejenak hingga bongkar ini selesai. Dari percakapan saya dengan beberapa petugas di area Pelabuhan Merak, proses untuk bongkar muat di malam ini memang terbilang lebih cepat dibandingkan hari-hari sebelumnya atau tepatnya pada puncak arus mudik di hari pertama. Proses bongkar muat sendiri memakan waktu sekitar kurang dari 1 jam. Ini kenapa? Karena kendaraan-kendaraan yang berada di dalam kapal datang dari Pelabuhan Bakahuni ini dengan kapasitas yang cukup banyak sehingga butuh waktu untuk mengeluarkan kendaraan-kendaraan tersebut dan juga butuh waktu untuk dan kendaraan yang ada di Pelabuhan Merak untuk menuju ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pemudik. Saya ingin menanyakan bagaimana kendala ataupun pengalaman ia dalam arus mudik di tahun ini pasca 2 tahun sebelumnya ia tidak sempat mudik lantaran akibat pandemi COVID-19. Ya Mas, selamat malam. Malam. Dengan Mas siapa Mas? Mezrin. Mas Mezrin. Nah ini Mas mudik dari mana mau kemana nih Mas? Dari Tangerang mau ke Krui, Lampung. Mau ke Krui, Lampung itu ya cukup jauh juga ya kalau dari Bakahuni. Nah ini dari Tangerang sendiri dari jam berapa tadi Mas berangkat? Jam 2. Dari jam 2 siang tadi ya Mas. Proses untuk perjalanan dari Tangerang sampai ke Pelabuhan Merak, Banten sendiri seperti apa tadi? Apakah ada kemacetan dan kendala-kendala seperti apa tadi? Kalau kendalanya sih cuman tadi macet sebentar yang efek dari salah satu bus kecelakaan di kilometer 95. Terus sampai sini sekitar jam 5. Keluar tol jam 5 sampai ke pelabuhan setengah 8 sampai sekarang belum naik. Sampai sekarang masih menunggu proses bongkar muat untuk menuju ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan ya Mas?
Nah Mas, biasanya dari Tangerang ke Lampung sendiri Mas sebelumnya kan pernah ke Lampung nih. Biasanya dalam waktu normal durasi perjalanan berapa lama sih? Kalau dari Tangerang ke kampung tuh durasinya sekitar 13 jam. Ke Krui tadi ya? Ya ke Krui tadi 13 jam. Jadi memang Krui itu berada tepat di ujung Provinsi Lampung ya, yang jaraknya memang cukup jauh dari Pelabuhan Bakauni Lampung Selatan. Jadi kalau misalnya sekarang dari jam 2, Masnya masih berada jam 10, ini masih hampir setengah hari di Pelabuhan Merak ya? Ya kurang lebihnya seperti itu Mas. Ya. Estimasi bisa sampai ke Kabupaten Pesisir Barat Krui Lampung itu kapan nih Mas? Kalau normal sih biasanya pagi. Mungkin kalau ngeliat siklon begini kemungkinan siang sih Mas. Jadi kemungkinan prediksi sampai ke Krui Lampung nanti sekitar besok siang ya. Persiapan apa saja nih Mas? Mengingat ini kan perjalanan cukup jauh ke Krui Lampung. Ya paling-paling persiapannya seperti ngecek kendaraan, ya air mineral yang pasti nggak lupa sih, ya obat-obatan udah, snack-snackan aja, udah itu aja sih. Ini bersama siapa nih Mas ke Krui Lampung? Ini bersama rombongan yang kerja satu perusahaan. Ya sudah Mas, terima kasih waktunya Mas. Semoga sampai selamat di tujuan dan semoga cepat bertemu dengan keluarga di sana. Ya itu tadi saudara, mengingat padatnya kendaraan di Pelabuhan Merak Banten ini lantaran arusnya masih terus berjalan. Artinya kendaraan-kendaraan yang tadinya berada di Tol Merak dan juga di ruas jalan arteri Cikuasa atas pelabuhan ini masih banyak di sana atau masih padat di sana sehingga butuh proses. Artinya kendaraan-kendaraan yang ada di Pelabuhan Merak ini harus segera diberangkatkan ke Pelabuhan Bakauni Lampung Selatan. Ketika sudah dinilai landai di area Pelabuhan Merak ini, nantinya kendaraan yang berada di area jalan arteri dan juga Tol Merak maka akan berkesinambungan datang ke Pelabuhan Merak Banten. Ihsan. Rian Winarta melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih, Rian.